Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adiba Rizka Salsabila dari Trisakti School of Management Angkatan 2018. Di sini, saya bermaksud untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Diki selaku dosen Teknologi dan Sistem Informasi Trisakti School of Management. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya yang berjudul telekomunikasi dan jaringan atau biasa kita sebut networking. Jadi apa sih telekomunikasi dan networking itu? Telekomunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Informasi tersebut bisa berupa data, berupa audio, berupa gambar, dan masih banyak lagi. Dan apa sih jaringan itu? Jaringan adalah sistem yang menyambungkan atau menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya, atau dari suatu lokasi ke lokasi lainnya juga. Nah, untuk konsep jaringan sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama ada local area network atau yang cakupannya kecil. Yang kedua ada metropolitan area network atau di dalam satu kota cakupannya. Yang ketiga ada wide area network atau yang cakupannya luas, bisa antar provinsi atau bahkan antar negara. Nah, untuk topologi jaringan terdiri dari 5 yang sering kita bahas. Yang pertama ada topologi star atau bintang, yang kedua topologi bus, yang ketiga topologi mesh, yang keempat topologi pohon atau biasa disebut topologi tree, yang kelima ada topologi ring atau cincin. Selanjutnya ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Ambil contoh misalnya saat kita telepon dari kita ke orang yang kita telepon itu kan ada suara, nah itu termasuk gelombang elektromagnetik. Kalau sinyal digital adalah hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 juga dengan biner. Untuk pengaplikasian telekomunikasi dan jaringan, saya ambil contoh seperti online learning yang sedang kita jalankan sekarang. Mengapa saya ambil contoh tersebut? Karena untuk menjalankannya kita membutuhkan jaringan yang kuat serta informasi-informasi yang akurat tentang bagaimana cara mengirim tugas, bagaimana cara berdiskusi melalui Office 365, melalui Microsoft Teams, dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir, jika dikaitkan dengan suatu kasus, misalnya saya ambil contoh ancaman bagi jaringan 5G yang baru saja diluncurkan. Kenapa sih jaringan 5G itu masih disebut memiliki banyak ancaman? Yang pertama, karena jaringan 5G ini adalah jaringan yang masih akan berinovasi ke depan-depannya. Nah, dengan munculnya inovasi-inovasi baru tadi, akan terus juga memunculkan kekurangan-kekurangan terhadap jaringan tersebut. Kekurangan tersebut akan memancing para pelaku kejahatan cyber untuk melakukan kejahatan seperti yang ia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah di setiap negara wajib memiliki regulasi mengenai pengadopsian suatu jaringan baru supaya jaringan tersebut berjalan dengan optimal di negaranya masing-masing. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.